Salam satu hati, semangat pagi para champion. Kenalkan, nama saya Widya dari Departemen Teks. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan terkait apa saja jenis-jenis perpajakan yang ada di daya motor. Kurang lebih ini yang akan kita coba pelajari pada hari ini, mulai dari pengertian pajak, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan yang terakhir PPh final pasal 4 ayat 2. Oke, sedikit perkenalan untuk Departemen Teks. Kita dimulai dari Pak Guntur sebagai Tax Department Head, lalu ada Pak Andi, Taxation Head, dan di bawah Pak Andi itu ada dibagi menjadi dua tim, yaitu operational team dan non-operational team. Untuk operational team atau tim compliance sendiri, ini lebih kepada transaksi sehari-hari yang ada di motor ya, yang terkait perpajakannya seperti pembuatan rapor pajak, penerbitan dipotong, lalu penerimaan pajak masukan dan penerimaan dipotong dari lawan transaksi. Juga ada yang approval part. Dan untuk non-operational team atau tactical ini lebih kepada eksternal ya, dari pemeriksaan pajak, lalu juga internalnya di rekonsiliasi perpajakan yang dilakukan oleh tim operasional. Selanjutnya, apa sih yang Bapak Ibu rekan-rekan ketahui tentang pajak? Mungkin sudah tahu ya sedikit banyaknya terkait pengertian pajak dan penggunaannya. Namun secara teori, pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama itu kontribusi wajib. Yang kedua itu bersifat memaksa. Jadi untuk setiap orang yang sudah termasuk kepada wajib pajak, maka dia wajib untuk membayar dan melaporkan pajak. Dan untuk digunakannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya fasilitas-fasilitas umum yang kita dapatkan itu dibiayai oleh pajak ya. Lalu infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, dan lain-lain itu juga dibiayai oleh pajak. Dimana di Indonesia ini kita lebih dari 80% pendapatan negara itu dari pajak. Yang pertama itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Secara pengertian, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Contohnya ada yang motor sendiri ya, kita sudah mendapatkan status pengusaha kena pajak, maka dari itu kita berkewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dan juga kita bisa menerima faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Untuk setiap transaksi penjualan kepada badan usaha, baik PT, CV, dan lain-lain, itu kita wajib untuk menerbitkan faktur pajak. Walaupun misalkan dari konsumennya ada bahasa tidak meminta faktur pajak, tapi tetap kita harus menerbitkan karena kewajiban dari penerbitan faktur pajaknya ada di kita sebagai penjual. Dan per tahun 2020, kebijakan Daya Motor itu menerbitkan faktur pajak kepada orang pribadi yang membeli unit. Jadi setiap orang pribadi, dia walaupun dia bukan berbadan usaha, tapi dia beli unit di Daya Motor, kita wajib untuk menerbitkan faktur pajaknya. Terlebih sekarang dengan adanya pemadanan NIK sama dengan NPWP atau nomor induk eh, itu sama atau menjadi nomor pokok wajib pajak, kita tidak ada alasan lagi untuk tidak menerbitkan faktur pajak kepada orang pribadi. Untuk tarifnya sendiri sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2022 itu sebesar 10% dan mulai 1 April 2022 itu naik menjadi 11%.
Selanjutnya, untuk pajak penghasilan atau PPH, pengertiannya adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan ini bisa diberlakukan secara progresif, proporsional, atau regresif. Macam-macam PPh yang dikenakan di daya motor itu ada PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan PPh pemungut atau PPh pasal 22. Pertama, kita akan yang pertama kita akan jelaskan itu PPh pasal 21 dengan PIC-nya pada Daun Gunawan dan kontrak yang terakhir. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu rekan-rekan ada pertanyaan terkait dengan pasal 21 bisa langsung ditanyakan kepada Dam PIC-nya. Untuk wajib pajak PPh pasal 21 terbagi dalam kategori secara umum ya, terbagi dalam kategori yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiunan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Kalau contohnya jenis-jenis transaksi yang dikenai PPh 21 yang ada di daya motor adalah pastinya gaji, lalu cetak voucher, stiker, banner, servis, operational MT, dan lain-lain sampai pesangon ya, ini dikenakan PPh 21. Untuk tarifnya sendiri, untuk pasal 17 kita ada tarif progresif dan eh, juga yang terbaru kita dikenai tarif efektif rata-rata. Jadi yang asalnya perhitungannya itu yang tahun dilakukan di awal tahun berikutnya. Sekarang kita perhitungan dan pemotongan itu dilakukan setiap bulan. Nanti di akhir itu akan ada penyesuaian kekurangan atau kelebihan pemotongan tersebut. Selanjutnya, PPh final pasal 4 ayat 2 dengan PIC-nya Ibu Resti Ardila, nomor kontak terlampir. Sama, jika ada pertanyaan terkait PPh final pasal 4 ayat 2, bisa langsung menghubungi ke Ibu Resti. Untuk pembeliannya sendiri, PPh final pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongannya bersifat final. Sifat final ini artinya tidak harus lagi dilaporkan nanti setiap awal tahun di tahun depannya itu nggak usah dilaporkan karena sudah bersifat final. Untuk jenis transaksi PPh pasal 4 ayat 2 yang ada di dalam sendiri itu contohnya adalah transaksi kos, pameran, roadshow, sewa gudang, sewa bos, display, event, dan jasa konstruksi. Nah, untuk tarifnya sendiri ini bermacam-macam ya, beragam-agam, apalagi untuk yang konstruksi ini ada 5 tarif tergantung klasifikasi usahanya. Jadi nanti kalau misalkan ada kebingungan bisa dikonfirmasi dulu ke PIC-nya. Nah, selanjutnya PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23 ini PIC-nya oleh Ibu Cynthia. Untuk pengertiannya sendiri adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Untuk jenis transaksinya sendiri, ada servis, fotokopi, insentif, pembuatan banner, dan lain-lain ya, sampai ke jasa audit. Untuk tarif pajaknya 2% untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak punya NPWP. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi terkait PPh pasal 23 bisa langsung dihubungi ke Ibu Cynthia Nurhaliza sebagai PIC-nya. Oke, untuk PPh yang terakhir ini PPh pasal 22 atau kita sebut PPh